Monggo Mbak Tira. Apakah sudah terlihat? Sudah. Tapi itu baru di Google Meet. Ya. Izin memulai presentasi, Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Norma selaku dosen pengampu sosiologi hukum dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Sebelum presentasi kami mulai, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai siapa tokoh kuno sosiologi hukum. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ayu Dwi Marintan, yang kedua ada Tira Wulan Permatasari, yang ketiga ada Mu Iqbal Pramudia, saya sendiri, yang keempat ada Nurul Asifah yang hari ini izin karena sakit. Selanjutnya Mbak Tira. Yang pertama adalah tokoh Eropa. Nah, mengenai sosiologi hukum sendiri, yang pertama merupakan Karl Marx. Nah, Karl Marx mendefinisikan hukum dan kekuasaan politik berupa cara kapitalis untuk menguasai bidang ekonomi dan menjadikan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Nah, fungsi hukum menurut Marx terbagi menjadi dua, yaitu fungsi politik dan fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Karl Marx tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri merupakan alat penyebab timbulnya konflik dan perpecahan, serta pendukung terbentuknya perpecahan kelas, alat kapitalis untuk menguasai bidang ekonomi, dan hukum bukan model idealis dari moral masyarakat. Selanjutnya, ya, tokoh selanjutnya merupakan J.S. Main. Nah, berjudul Orang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang lahir di New York pada 24 Mei 1870 dan meninggal dunia di Port Chester pada 9 Juli 1938. Dia merupakan seorang hakim yang kreatif dan berhasil menulis esai hukum yang mempengaruhi tren penilaian banding Amerika terhadap keterlibatan yang lebih besar dengan kebijakan publik dan konvensi modernisasi prinsip-prinsip hukum. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar dan diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Dalam bukunya The Nature of Judicial Process, ia dapat pemikiran terkait sosiologi hukum. Antara lain, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, namun batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati sama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang ketiga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan sosial. Yang terakhir ada Riskopon. Riskopon adalah seorang pakar hukum dan pakar filsafat hukum. Ia lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat pada 27 Oktober 1870. Ia dikenal sebagai pendiri gerakan Sociological Jurisprudence, sebagai seorang kritikus dalam permasalahan freedom of contract, dan sebagai pendiri gerakan realisme hukum Amerika. Ia selalu mendengarkan bahwa hukum itu bukan hanya hukum yang bersifat formal saja, melainkan hukum itu merupakan penyesuaian dengan manusianya atau lebih dikenal dengan sebutan the law must be stable and yet it must not stand still.
Ia dengan teorinya yaitu law is a tool of social energy, memfungsikan hukum sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan tersebut harus diciptakan dengan cermat sehingga tercipta keseimbangan kepentingan di dalamnya. Adapun pokok-pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum serta doktrin-doktrin hukum. Ia lebih menekankan kepada fungsi hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan. Yang ketiga, menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan. Tidak ditekankan pada sanksi, melainkan lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tira. Baiklah, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Baiklah, selanjutnya tokoh Indonesia. Yang pertama yaitu Soedjono Soekanto, yang lahir pada tahun 1942 hingga sekarang. Soedjono Soekanto dikenal sebagai ahli sosiologi hukum dari Indonesia dengan riwayat akademik Soedjono Soekanto yaitu Sarjana Hukum Universitas Indonesia 1965 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia 1977. Kontribusi Soedjono Soekanto pada perkembangan sosiologi di Indonesia adalah pengenalan sosiologi hukum sebagai subdisiplin dari sosiologi. Menurut Soedjono Soekanto, sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Memang sejak awal perkembangannya, sosiologi hukum ini pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli baik di bidang hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu, akan tetapi juga berasal dari aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda. Buku yang ditulisnya berjudul Sosiologi Suatu Pengantar juga menjadi rujukan utama kuliah pengantar sosiologi di banyak universitas di Indonesia. Menurut Soedjono Soekanto, sosiologi hukum berfungsi yang pertama untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua, dengan penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat serta sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Fungsi selanjutnya yaitu sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Tokoh selanjutnya dari Indonesia yaitu Sajipto Raharjo. Sajipto Raharjo lahir pada tahun 1930 hingga 2010. Riwayat akademik Sajipto Raharjo kurang lebih sama seperti Soedjono Soekanto, yaitu berasal dari Sarjana Hukum Universitas Indonesia 1960 dan mengawali karir akademik pertamanya 1961 sebagai dosen ilmu hukum di Universitas Diponegoro. Hukum menurut Sajipto Raharjo adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.
Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Menurut Sajito Raharjo, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi, yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku, maka sosiologi hukum ini tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Selanjutnya, melihat dari berbagai tokoh yang berasal dari ilmu hukum, lalu mengapa sih kalangan ahli ilmu hukum ini tertarik melihat hukum dari kacamata sosiologi? Yang pertama, dari kacamata ilmu hukum, hukum itu berupa perangkat-perangkat peraturan yang mana pada sisi lain ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan berupa hakikat sosial dari tata hukum. Yang kedua, hukum lahir sebagai proses sosial. Yang ketiga, hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharu dalam masyarakat. Nah, karena berbagai hal tersebut, mau tidak mau telah mengajak keterlibatan sosiologi. Oleh karena itu, dalam setiap perubahan sosial, pasti perubahan hukum ada di dalamnya, yang sering berakibat kepada perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman matkul sosial hukum yang telah memperhatikan diskusi kami. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silahkan ya, kalau ada yang bertanya. Mudah-mudahan sudah bangun semua ini. Bila tidak ada, akan kami akhiri. Ya, karena saya kira tidak ada yang bertanya, Pak. Mungkin apakah boleh untuk diakhiri? Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, mau apa lagi ya? Ya. Bisa dilanjutkan. Saya beri tambahan penjelasan. Tidak ada yang bertanya. Kami dari kelompok 4 sebelumnya mohon maaf bila dalam memberikan presentasi banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah presentasi ya. Oke, tampaknya diskusi sosiologi hukum ini masih abstrak gitu ya, sepertinya, sehingga kita semua tidak banyak yang merasa terganggu atau belum terusik oleh persoalan sosiologi hukum. Nanti kita akan coba mendiskusikan. Jadi kemarin itu saya membaca berita di Jakarta Post. Di Jakarta Post ada ada seorang penulis dari Myanmar, ya, tahu Myanmar ya, negara yang sedang mengalami konflik militer, terjadi kudeta oleh militer, menceritakan bahwa di Indonesia sedang terjadi proses
gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan tafsir Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa pelanggaran HAM atau pidana HAM berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, dan pidana terhadap pelanggar HAM berlaku untuk semua orang. Itu Undang-Undang Dasar. Tetapi peraturan pemerintah yang turunan dari undang-undang itu mengatakan bahwa pengadilan Indonesia hanya bisa menghukum kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi menurut para penggugat ini ada 3 orang. Ada mantan Menteri Kehakiman Sunyoto Usman, ada mantan Ketua KPK Bushro Mukodas, dan ada, saya lupa namanya, Direktur Elsam, Lembaga Studi Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa mengikuti Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa hak asasi berlaku untuk semuanya dan pidana pelanggaran hak asasi manusia berlaku untuk semuanya, harusnya karena ini semua orang di semua tempat, maka Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa menghukum salah, ya, menjatuhkan pidana HAM kepada junta militer Myanmar. Ini sebuah kasus yang sangat menarik karena hak asasi manusia itu sifatnya universal, dia berlaku untuk semua orang. Tetapi kenyataannya yurisdiksi atau keberlakuan hukum HAM di Indonesia masih atau di negara lain dibatasi berlaku untuk negara masing-masing. Nah, ini tampaknya sudah mulai digugat karena banyak pihak sebenarnya jengkel dengan Myanmar. Myanmar itu menjadi duri dalam daging bagi ASEAN, ya, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, karena ini menjadikan ASEAN mendapatkan nama buruk, ya, dan terimbas proses-proses diplomasinya, ya, baik diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi budaya. Kita dianggap sebagai komunitas yang cacat, ya, karena keberadaan Myanmar yang melakukan kudeta militer. Nah, sudah dicoba berbagai cara diplomasi, cara komunikasi oleh para diplomat di ASEAN, tapi tidak mempan. Militer tetap berkuasa dan mereka melakukan eksekusi-eksekusi, membakar kampung, mengusir orang, itu dengan cara yang sangat sudah ketinggalan zaman, sudah bukan eranya lagi. Ya, termasuk kasus Rohingya, ya, di mana sekitar 700.000 bangsa Myanmar, etnis Rohingya yang kebetulan beragama Islam, itu menjadi korban persekusi, perkosaan, pembunuhan massal, dan lain-lain. Yang itu nggak bisa diselesaikan oleh siapapun. Nah, ini menjadi menarik untuk dicermati, ya, dalam konteks yang tadi saya ceritakan. Hukum itu sebenarnya apa? Seperti gambar kita yang kemarin, ya. Gambar kita yang kemarin ada kerangka seperti ini, ada paradigma hukum, ada mazhab hukum, ada pendekatan hukum, ada tokoh-tokoh sosiologi hukum. Ya, ini paradigma sosiologi hukum, mazhab sosiologi hukum, pendekatan atau teori sosiologi hukum, dan ada tokoh-tokoh sosiologi hukum. Nah, mari kita lihat sebenarnya sebelum nanti kita sampai ke pembicaraan tentang tokoh-tokoh, ya, hukum itu apa? Menurut para penggugat tadi itu, ya,
bahwa karena ini HAM dan HAM itu universal, harusnya tidak dibatasi oleh negara. Hukum Indonesia terkait dengan HAM harus berlaku universal. Yang salah dihukum salah, yang tidak salah dihukum tidak salah. Perkara nanti apakah bisa ditahan atau tidak, nah itu urusan lain. Ya. Jadi menuntut itu tugas jaksa, menyidik dan menyelidiki itu tugas jaksa, menangkap itu juga tugas, menahan itu tugas jaksa, menghakimi benar atau salah itu adalah tugas hakim. Hakim itu nggak berkewajiban menahan. Ya. Jadi kalau dihukum salah ya salah. Secara hukum dia salah meskipun dia tidak ditahan. Seperti contoh Jenderal Wiranto, ya, Jenderal Wiranto, mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan Indonesia, pendiri Partai Hati Nurani Rakyat, itu adalah tersangka kasus pelanggaran HAM di Timur Timur tahun 99 ketika sejumlah tentara menembak demonstran ya, di depan kuburan Santa Cruz, sampai 30 atau 90 orang meninggal. Nah itu diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional di mana? Di Belanda sebagai tersangka. Makanya Pak Wiranto nggak berani keluar negeri. Karena begitu dia keluar dari Indonesia, dia bisa ditangkap oleh petugas-petugas keadilan internasional. Demikian juga kalau nanti gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini lolos, artinya hukum HAM di Indonesia akan berlaku universal, maka kita bisa mengadili pihak-pihak ya seperti junta militer Myanmar atau junta pemerintah di Cina yang melakukan persekusi terhadap kelompok Muslim di Xinjiang dan lain-lain, ya itu bisa diputus bersalah. Perkara penangkapannya nanti siapa terserah yang nangkap siapa, itu urusan lain. Jadi bahwa yang bersalah itu diputus bersalah. Ya, itu adalah situasi yang bisa dikatakan para penggugat itu ini ya, menganggap bahwa hukum itu adalah norma, berlaku universal, ya normatif, tidak boleh dibatasi oleh empirisitas. Perkara nanti yang nangkep siapa, di penjara di mana, yang jaga siapa, biayanya dari mana, itu urusan nanti. Tapi penegakan hukum itu bersifat universal. Ya, ini kita sedang menunggu sebuah kasus yang sangat menarik terkait dengan perkembangan hukum di Asia Tenggara, karena ASEAN itu sedang berulang tahun ke 50 tahun. Ya, berulang tahun ke 50 atau 55 tahun, dan ASEAN itu dianggap sebagai salah satu prestasi dunia. Bagaimana sebuah kawasan tidak berperang, tidak ada yang konflik senjata dengan tetangganya selama lebih dari setengah abad. Ya. Asia Tenggara adalah satu-satunya kawasan di mana negara-negara di lingkungan Asia Tenggara itu tidak saling tembak-menembak antar negara selama lebih dari 50 tahun. Yang bisa melakukan ini mungkin hanya Asia Tenggara. Amerika Utara mungkin, karena Amerika Utara itu isinya hanya 2 negara, Amerika dan Kanada. Tetapi Eropa, ya, Rusia dengan Ukraina perang, Timur Tengah apalagi, Asia Selatan, ya, India dengan Pakistan perang, Afrika juga banyak, Asia Timur, ya, Asia Timur itu antara Korea Selatan, Korea Utara, Cina melawan Taiwan, itu semua berkonflik.
Di tempat kita nggak ada yang konflik antar negara ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja itu nggak ada yang saling berperang. Indonesia dengan Timur Timur pernah, Timur Timur merdeka dari Indonesia, tetapi kita nggak pernah perang sebagai negara. Nah, tentara Indonesia tidak pernah berperang melawan tentara Timur Timur setelah merdeka. Kalau sebelum merdeka mereka belum punya tentara, belum sebagai negara, sehingga tembak menembak itu adalah antara pemberontak dengan negara. Ya, jadi keberadaan Myanmar itu dianggap menjadi duri dalam daging karena mencemarkan prestasi Asia Tenggara yang dianggap sudah bagus, dan kita ini menjadi tempat orang meminta tolong. Ya, Amerika mau ngontak Cina, nggak bisa, dia lewat Asia Tenggara, lewat Singapura. Nanti Cina pengen komunikasi dengan Jepang, sulit secara langsung lewat Asia Tenggara, lewat ASEAN. Demikian juga negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi nanti akan menjadi perkembangan yang sangat menarik. Oke, sekarang kita masuk ke kajian hari ini terkait dengan tokoh ya. Silahkan nanti hasil presentasinya di-share supaya teman-teman punya catatan masing-masing. Tetapi kalau kita coba masukkan ke dalam kerangka yang sudah saya bikin kemarin, ya, nanti saya perbaiki supaya lebih sistematis. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Jadi yang pertama adalah Karl Marx. Karl Marx itu sinis ya terhadap perkembangan sesuatu yang tidak di bawah kekuasaan negara. Yang namanya universal, namanya apa itu, Karl Marx cenderung sinis dan selalu menganggap bahwa hukum dan lain-lain itu ya hanya permainannya kelompok kapitalis saja. Hukum itu harusnya diserahkan kepada negara untuk mengatur kehidupan rakyat. Itu Karl Marx. Lalu ada Durkheim, Emil Durkheim dan siapa tadi? Henry James Sumner Maine, ya, Henry Maine. Itu kira-kira ada di wilayah tengah, ya. Hukum itu sebagai ideologi dalam arti ya apa yang berlaku di masyarakat itu yang harus kita jalankan. Ya, hukum adat, ya karena adat berlaku begitu. Hukum Durkheim kan membagi hukum menjadi dua ya, hukum represif dan hukum restitutif. Itu tergantung apa? Tergantung kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakat pedesaan, masyarakat paguyuban, Gemeinschaft, maka hukum yang berlaku itu restitutif. Karena ikatan solidaritas sosialnya adalah solidaritas mekanis. Semua orang terikat oleh kebersamaan. Kalau ada orang yang melanggar hukum, maka dia menyakiti perasaan masyarakat. Nah, oleh karena itu hukumannya apa? Ya dibalas, dia disakiti. Potong tangan, potong kaki, hukum cambuk, hukum pancung. Nah, kalau di zaman dulu, zaman dunia persilatan dulu ada istilah hukum picis. Hukum picis itu, bagi yang belum pernah mendengar, orang yang bersalah diikat di perempatan jalan, dan setiap orang yang lewat perempatan itu, dan di situ disiapkan pisau dan garam. Ya, semua orang yang lewat situ wajib melukai orang itu dan lukanya dikasih garam. Itu hukum paling menyiksa dalam sejarah manusia yang berlaku di Nusantara. Nanti kalian bisa belajar lagi hukum picis. Kalau dulu banyak kalau orang guyon, nanti kalau kamu macam-macam kita picis kamu. Nah, picis itu hukum seperti itu. Diikat di pinggir jalan atau di tengah perempatan, dan orang yang lewat nanti wajib melukai dengan pisau yang sudah disediakan di situ, lalu menaburkan garam di luka yang baru dilukai. Gitu. Orang pasti pilih bunuh diri daripada
pilih hukum mati daripada hukum picis. Nah itu masyarakat pedesaan, masyarakat paguyuban, masyarakat tradisional. Melanggar hukum itu menyakiti rasa keadilan. Oleh karena itu balasannya ya harus balas dengan perasaan. Supaya perasaan masyarakat itu lega, orang yang melanggar hukum itu sudah dihukum. Nah sementara kalau masyarakat perkotaan, masyarakat Gesellschaft, masyarakat Patembayan, mereka hidupnya bukan berdasarkan persamaan, tetapi berdasarkan saling melengkapi. Ya, di kota itu asal kita punya fungsi ekonomi, kita itu orang baik, orang jahat, orang licik, itu tetap punya ruang. Ya, penjahat itu diakui di kota, tempat hidup. Punya tempat hidup, ya, bandar judi, germo, penjual narkoba itu ya secara hukum dia salah, tetapi secara hukum ada yang legal, ada yang tidak. Karena ganja misalnya ya, di Belanda ganja itu legal, di negara-negara barat prostitusi itu legal, di tempat-tempat lain judi itu juga legal. Ketika ada orang melanggar hukum, tidak ada orang yang tersakiti, tetapi masyarakat terganggu stabilitasnya. Jadi kalau ada judi misalnya ya, di Malaysia judi itu dilokalisir di daerah tertentu boleh. Ada kawasan namanya Tanah Genting ya, di perbatasan Malaysia Thailand, itu tempatnya orang berjudi karena di situ boleh. Tapi kalau orang membuka meja judi di luar itu, nah itu tidak boleh karena akan mengganggu penghasilan para penjudi atau bandar-bandar judi di tempat yang sudah ditentukan. Oleh karena itu hukuman itu bukan dengan orangnya dikepuki, nah, ganti saja kerugian yang ditimbulkan berapa. Karena di luar tempat yang sudah ditentukan, artinya dia tidak bayar pajak, maka ketika dia mendapatkan keuntungan judi sekian, ya itu aja dikembalikan kepada pemerintah sebagai pajak. Ya, jadi kalau dalam negara-negara maju, masyarakat perkotaan, hukum itu bukan di penjara, tetapi restitutif, membayar denda atau namanya social service, community service. Dia ditugaskan di kecamatan untuk ngetik arsip, mengetik ulang arsip-arsip nama-nama orang yang sudah meninggal. Nah, misalnya ada 3.000 orang yang sudah meninggal beserta alamatnya, nah, itu suruh ngetik. Kemudian begitu, atau membersihkan selokan ya, kalau yang agak kasar. Tetapi tidak didenda, tidak disakiti, dia dipekerjakan secara lebih bermanfaat. Nah, ini adalah cara berpikirnya Emil Durkheim. Demikian juga dengan James Maine tadi. Yang di Indonesia tadi ada Suryono Sukanto. Suryono Sukanto itu kira-kira pandangannya mirip dengan Karl Marx. Hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial. Karena Suryono Sukanto ini basisnya adalah sosiolog. Sementara Sajipto Raharjo, Pak Sajipto ini adalah ahli hukum. Oleh karena itu bagi dia hukum itu ya normatif. Sesuatu yang harus dilakukan, mesti dilakukan apapun kondisinya. Sama dengan Weber. Karena sebenarnya Max Weber itu ketika dia S3, S3-nya itu hukum, ya, sejarah hukum. Oleh karena itu nalar hukum sangat kental di dalam pemikiran sosiologinya Max Weber. Gitu ya, ini kira-kira kalau ditempatkan seperti ini, nah nanti untuk pendapat masing-masing tokoh silahkan nanti minta kopi dari teman yang presentasi tadi. Tapi kira-kira semuanya masih bisa kita sistematiskan. Ada hukum sebagai sistem nilai, sebagai ideologi, sebagai rekayasa sosial. Ini sifatnya kritis, ini sifatnya realis, ini sifatnya normatif. Ya. Dengan tokoh-tokoh seperti ini. Lalu ada satu kasus yang saya sembunyikan di sini.
Ini hukum di Amerika. Ada perbedaan antara hukum yang berlaku, sistem hukum yang berlaku di Amerika atau hukum acara yang berlaku di Amerika dengan apa yang di Eropa. Kita ini mengikuti cara Eropa, di mana hukum diatur dalam kitab undang-undang dan tugas hakim adalah mencari rujukan kesalahan seseorang itu apa berdasarkan kitab undang-undang. Ya. Kalau dia berjudi ya 303, kalau dia pembunuhan berapa kemarin itu Sambo itu. Ya. Pembunuhan berencana berapa, menghilangkan nyawa dengan kekerasan berapa, itu hukum itu sudah ditentukan di kitab undang-undang. Hakim itu tinggal mencari saja berdasarkan perdebatan antara jaksa penuntut dan pengacara pembela, antara penuntut dan pembela itu hasilnya seperti apa, hakim tinggal merujuk, oh ini sesuai dengan pasal ini, hasilnya begini. Tapi kalau di Amerika tidak begitu. Ya, di Amerika hukum itu adalah hakim. Hakim adalah hukum. Oleh karena itu, di sana setelah dituntut oleh jaksa dan oleh jaksa dan pembela, lalu ada rapat juri. Kalian mungkin pernah dengar ya, ada juri. Di sana ada 10 sampai 12 orang juri yang diambilkan dari masyarakat umum. Ya, ada guru, ada buruh, ada sopir, ada dosen, ada ahli hukum di situ. Tetapi yang mewakili rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Lalu juri berpendapat seperti apa, dan hakim memutuskan berdasarkan hati nuraninya dengan pertimbangan juri tadi itu. Tidak ada kitab KUHP di Amerika, nggak ada. Kitab undang-undang hukum itu nggak ada. Pasal ini salah begini, pasal ini salah, hukumannya sekian, itu nggak ada. Hukuman itu ditentukan oleh hakim. Dia bersalah, wajib membayar denda. Dia bersalah, wajib dikurung. Dia bersalah, wajib dibunuh, hukum mati. Itu adalah nurani hakim. Tidak ada rumusan undang-undang, kitab undang-undangnya tidak ada. Ya, oleh karena itu maka di Amerika meskipun tadi ada sejumlah pemikir ya di Amerika, tetapi kasusnya agak berbeda karena model bagaimana hukum diterapkan itu agak berbeda. Gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Nanti ini saya coba susun yang lebih rapi, nanti kita share kalau sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami.